Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Wakil Rektor 3 Universitas Muslim Indonesia, Bapak Dr. Nasrullah, yang kami muliakan dan kami hormati para dekan, para wakil dekan, para dosen dan para staf dan jamaah Masjid Umar bin Khattab yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Merupakan langkah yang termulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita senantiasa menjadikan hati kita, pikiran kita, tubuh dan kekuatan yang kita miliki ini untuk kita senantiasa persembahkan, mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih, yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang, yang Maha Mengetahui, yang tanpa diberitahu. Oleh karena itu, sebagai umat yang beriman, mari kita senantiasa mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mari kita senantiasa bersalawat kepada junjungan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah mempersatukan antara barat dan timur, sehingga agama Islam ini adalah agama yang tidak terikat oleh teritorial, suku, bahasa, golongan, termasuk kepentingan politik apapun. Yang mengikat Islam yaitu akidah dan keimanan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang paling mulia di antara kita adalah orang-orang yang paling tekun, paling cerdas dan istiqomah mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kualitas takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa kepadanya. Takwa adalah penilaian yang paling objektif di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, siapapun kita, apapun profesi kita, mari kita senantiasa menjaga kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kultum ini, sebagai naib, perkenankan saya menyampaikan satu topik kultum, yaitu al-muhasabah. Di penghujung bulan Zulhijjah ini, tahun 1443 Hijriah, saya kira adalah momen yang tepat untuk kita senantiasa melakukan introspeksi diri di dalam kehidupan kita. Apakah amal kebaikan kita senantiasa meningkat kualitas dan kuantitasnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau malah sebaliknya? Tentu yang paling tahu adalah kita sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui apa yang telah kita kerjakan. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tansur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah di antara kalian senantiasa melakukan persiapan-persiapan, melakukan muhasabah untuk menghadapi hari esok, karena sesungguhnya Allah sangat mengetahui apa yang telah kita kerjakan. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, dalam hal apa saja kita harus senantiasa melakukan muhasabah di dalam kehidupan kita. Di dalam hadis Rasulullah SAW menegaskan kepada kita, "La tazulu qadama abdin fi yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'in, an umrihi fima afna, wa an malihi min aina iktasaba, wa fima anfaqa, wa an jismihi fima ablah, wa an ilmihi fima fa'ala fi." Kelak di hari kemudian tidak akan beranjak seseorang
melainkan ditanya 4 perkara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana itu? An umrihi fima afna. Umurnya kemana dia habiskan? Berbicara tentang umur, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tentu kita memahami bahwa usia seseorang itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang paling penting sesungguhnya, mari kita senantiasa menjaga usia kita, kualitas kota usia kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beramal baik, melakukan amal soleh. Orang Bugis mengatakan, ajak mufattajeng jama-jama murimatuna riba jana sangadinna mempana nasaba fede matu fede mamatu matuko baja de bajana sangadi dan sangadinna nainappa mulempani ballemu muteke ni dosamu muabon ni asajuremu. Betulnya ada. Oleh karena itu, janganlah kita menunda-nunda kebaikan semasa kita masih diberikan waktu di dunia ini untuk senantiasa beramal soleh. Orang Bugis berkata, mari kita senantiasa menjadikan kehidupan kita istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ajak mupak bombangi aroma mita anu rifatak kajan neri rilino todok puli masina sabah uli tesafe juku temalara na inapa muato kengrilalan ati kami nama cinnonge ya naritu apan nenungang makatan ni masa rikitana fangala taala makoto pakor itu hadis sana nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita senantiasa istiqomah untuk berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang harus kita senantiasa hisab di dalam kehidupan kita adalah wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaka. Harta benda yang kita dapatkan dengan cara bagaimana dan kita manfaatkan untuk apa? Berbicara tentang harta, Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk mencari harta sebanyak-banyaknya. Akan tetapi yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kecintaan kita kepada harta, jabatan dan posisi kita melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebesar apa dan sekecil apapun harta benda yang kita miliki, mari kita senantiasa berhati-hati dengan cara halal kita mendapatkannya, dan kita juga senantiasa membelanjakan secara halal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fasilitas infak, sedekah dan wakaf saya kira merupakan momentum untuk kita jadikan senantiasa menjaga kesucian harta benda kita. Sedikit tetapi berberkah. Berberkah artinya yang sedikit itu punya nilai tambah karena kita senantiasa memperhatikan dengan cara halal kita mendapatkannya dan kita juga membelanjakannya secara halal. Kemudian yang ketiga, wa an ilmihi fima fa'alafi. Ilmu pengetahuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kita manfaatkan untuk apa? Intinya apapun jenis ilmu pengetahuan kita, mari kita jadikan ilmu itu untuk menjadi jalan wa huwa ma'rifatullah. Ilmu yang menjadikan kita untuk semakin taat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'rifatu dinul Islam. Ilmu yang mengajari kita untuk semakin taat dan menjalankan ajaran agama Islam ini. Wa huwa ma'rifatu Rasulullah. Ilmu yang mengajari kita untuk semakin mengikuti, meneladani dan mendakwakan apa yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, wa an jismihi fima ablah. Jasad, komponen badan yang sempurna yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini kita manfaatkan untuk apa? Kelak tubuh dan jasad kita ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum ainun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adad ulaika humul ghafilun." Kebanyakan nanti isi neraka jahanam adalah sekelompok jin dan manusia. Yang mana itu?
yang mereka memiliki hati, tetapi hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata, tetapi matanya tidak digunakan untuk membaca ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki telinga, tetapi telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi, mereka itu adalah sekelompok orang-orang yang lalai. Oleh karena itu, mari komponen panca indera yang terbatas dan sempurna ini kita manfaatkan untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam surah Yasin Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari itu kami tutup mulut mereka dan memberi kesaksianlah tangan mereka, kaki mereka tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Ini menunjukkan kalau di dunia ini kita tidak mendapatkan keadilan dan pengadilan yang sejati, di hari kemudian tidak akan lagi ada waktunya untuk kita manipulasi data yang kita telah laksanakan di dunia ini. Di dunia ini saja polisi bisa menangkap dengan jejak tangan kita atau jejak kaki kita, dan retina kita bisa dideteksi, apalagi di hari kemudian. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keempat komponen yang pasti akan kita pertanggungjawabkan ini menjadi ajang muhasabah untuk diri kita, untuk senantiasa menjaga kualitas umur kita agar semakin berberkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harta benda kita senantiasa perhatikan dengan cara halal kita mendapatkannya dan juga kita membelajarkannya secara halal. Dan yang ketiga, ilmu pengetahuan kita, ilmu yang mengajari kita untuk semakin taat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, tubuh dan kekuatan yang sempurna yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kita manfaatkan untuk semakin bersikir dan taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ia muarifu minasa makuraga riakatta fali susumani rigauna ada nasitanaja sifaka tahu sifaka lebih sifaka iya sipuraga raga turilal nadino lebih pamatiri usri mudinna pengala ta'ala. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.